sini kan disuruh menjelaskan langkah hitung tangan tugas 2 dan makna koefisien pengubah boneka tugas 4. Ya, langsung di sini untuk tugas 2 hitung tangan pada 5 amatan pertama. Dari sini kita mengambil 5 data pertama, yaitu data jam belajar sama ini sama nilai. Seperti ini. Hanya 5 sampai 5 aja dari sini ke sini. Ini ke sini. Nah, terus lanjut. Di sini saya pertama-tama mencari rata-rata jam belajarnya sama rata-rata nilainya. Ini untuk menghitung rata-rata. Hasil dari rata-rata variabel bebasnya yaitu 6,7 atau bisa disebut X bar. Terus untuk Y barnya itu atau rata-ratanya dari rata-rata dari variabel terikatnya itu yaitu 70,26. Nah, di sini setelah variabel bebas dijumlahkan mendapatkan hasil rata-ratanya. Terus variabel terikatnya juga setelah dijumlahkan dapat terus dibagi 5, jadi dapat hasil rata-ratanya. Ini variabel X-nya juga dibagi 5. Kenapa 5? Karena kita mengambil 5 data pertama ya tadi, jadi dibagi 5. Terus yang kedua itu selisih ini kita pakai untuk hitung SXS-nya. X, nah itu sama SXY-nya. Nah, untuk cara menghitung SXX-nya itu yaitu ini, rumusnya seperti ini. XI kurang X bar pangkat 2. Nah, ini untuk XI-nya itu XI-nya itu kan ini variabel bebas. Nah, ini jam belajarnya dikurang X bar. X barnya itu kan rata-ratanya tadi ya. Nah, X bar itu rata-ratanya itu ini 6,7. Nah, jadi jam belajar dikurang X bar atau rata-rata dari X. Ini hasilnya ini. Nah, kita pangkatkan 2 hasilnya itu. Setelah itu mendapatkan hasil ini. Terus begitu juga untuk yang lain yang ini. Nah, setelah semuanya dapat nilai, terus nilainya ini kita jumlahkan dan mendapatkan nah ini sama juga dengan menghitung SXY-nya, yaitu XI kurang X bar, YI dikurang Y bar. Itu nilai dikurang sama rata-rata dari X, kemudian nilai dikurang sama rata-rata dari Y. Itu mendapatkan hasilnya seperti ini. Ini hasil dari perhitungan XI kurang X barnya, yaitu jam belajar sama dikurang sama rata-rata dari X atau X bar. Begitu juga dengan ini, nilai dikurang sama, ini hasil dari nilai dikurang sama rata-rata dari Y. Itu mendapatkan hasil seperti ini. Ini hasil dari ini, kemudian ini hasil dari ini, kemudian ini dikalikan 2, ini dikalikan mendapatkan hasil ini. Begitu juga dengan yang lain. Nah, setelah mendapatkan semua hasil ini, kita menjumlahkan mereka ini. Kemudian kita akan mendapatkan hasil dari SXY-nya. Nah, lanjut SXY-nya. Nah, lanjut itu menghitung betanya. Untuk mencari hasil betanya itu rumusnya itu ini, SXY dibagi SXS X. Nah, seperti ini hasil dari
SXY-nya, kemudian dibagi dengan hasil dari SXX-nya. Kemudian mendapatkan ini hasilnya. Hasilnya sekitar 1,45 lah. Nah, beta ini digunakan untuk kita mau melihat seberapa besar perubahan nilai kalau jam belajarnya itu ditambah 1 jam. Jadi setiap tambah 1 jam belajar itu diperkirakan ada kenaikan nilai sekitar 1,45 poin seperti itu. Terus lanjut ke ubah boneka. Ini untuk tugas 4-nya itu kita disuruh tulis interpretasi koefisien status kelas dari model 3 di sini. Sebutkan juga kategori acuannya. Nah, di sini variabelnya itu kan status kelas. Terus kategorinya itu, kategori acuannya itu adalah kelas karyawan. Terus koefisien status kelas regulernya itu sekitar ini, minus 1,6624. Itu artinya kalau jam belajar dan jumlah tugas dibuat sama, mahasiswa kelas reguler itu diperkirakan punya nilai, ada tanda negatif di sini menunjukkan bahwa nilai reguler itu lebih rendah dibanding kategori acuannya, yaitu karyawan. Terus kita lanjut ke ini, nilai p-value nya itu 0,44996, lebih besar dari 0,05. Karena 0,44996 itu lebih besar dari 0,05, perbedaan itu tidak signifikan secara statistik. Mungkin secara angka kelas reguler diperkirakan lebih rendah, sekitar 1,66 poin. Tapi kita belum bisa bilang kalau status kelas betul-betul berpengaruh pada nilai akhir. Bisa saja perbedaan itu muncul karena variasi atau kebetulan dari datanya saja yang kita gunakan. Nah, sih itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.